lalu mencoba untuk berdakwah. Semuanya dengan semangat menegakkan din. Sebab mereka tahu la ilaha illallah akan membawa kebahagiaan. Bila dia ditegakkan, akan membawa ketentraman pada masyarakat dan akan membawa keselamatan mereka di akhirat. Mereka terinspirasi dengan cita-cita memenangkan dinul Islam dalam ayat-ayat yang berulang ya di beberapa surah dalam Al-Quran. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun, dan di ayat lain wa kafa billahi syahida. Semangat ini begitu besar sampai mereka menghafal surat As-Saff, mereka mencoba menghafal surat Al-Anfal ya. Dan ayat-ayat Al-Quran lainnya yang selain menumbuhkan dan menguatkan iman, memberikan inspirasi, memberi semangat berjuang walaupun jumlah sedikit dan kemampuan terbatas. Tapi mereka sangat yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa yang sedikit bila dapat berkah akan menjadi besar. Bahkan yang sedikit di hadapan musuh yang banyak dengan izin Allah bisa menang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidnillah. Bergeraklah sekelompok pemuda tersebut berusaha untuk melakukan perjuangan, dan sekali lagi karunia Allah buat mereka dibukakan jalan untuk menuntut ilmu. Dengan modal ilmu dan ilmu yang sedikit dan semangat yang besar tadi, mereka berusaha untuk talabul ilm, menuntut ilmu, yang kemudian membawa kepada pintu amal dan karya yang mereka harapkan. Mungkin di awalnya para pemuda tersebut karena semangatnya melihat bahwa kemenangan ini akan dekat. Tapi kemudian mereka sadar dengan ilmu syar'i yang mereka pelajari dan belajar pula pada pengalaman orang-orang yang telah mendahului mereka bahwa perjalanan ini boleh jadi perjalanan panjang. Tapi mereka yakin bahwa bila mereka berada di jalan yang benar, maka perjalanan itu akan sampai pada tujuannya dan bahkan bisa lebih cepat dari dugaan. Maka walaupun dengan sedikit saja kemampuan, sedikit termasuk kemampuan pendanaan, mereka terus bergerak dan berkembang. Selain di beberapa tempat di Sulawesi Selatan, mulai merambah ke beberapa provinsi lain di Sulawesi, kemudian Kalimantan, kemudian ke Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan juga ke Papua. Dan ini terus berkembang, alhamdulillah, mulai memberikan semangat yang lebih besar lagi. Apalagi setelah sebagian dari para pemuda tersebut diberi karunia untuk belajar kepada para ulama di Timur Tengah, di beberapa tempat, terutama di kota Rasulullah SAW, kota yang penuh berkah, Madinah Al-Musyarrafah, Madinah Al-Munawwarah. Maka semangat dan percepatan dakwah dan perjuangan mereka semakin terasa. Maka yang sebelumnya dengan kegiatan-kegiatan yang relatif langsung ke masyarakat berupa dakwah dan tarbiyah sudah mulai mereka pikirkan dan mereka upayakan untuk membuat institusi pendidikan. Maka lahirlah STIBA, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab. Lagi-lagi kelahiran STIBA memberikan catatan sejarah bahwa modal terbesar pada mereka selain keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan
akan pertolongan Allah SWT adalah semangat pantang menyerah. Di sudut Masjid Wihdatul Ummah tiba didirikan dengan asrama di samping masjid dan kemudian belajar di dalam masjid. Alhamdulillah, ternyata ini membawa berkah. Tidak lama kemudian beberapa institusi pendidikan dapat didirikan, mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA, dan bukan di Makassar saja. Terus tersebar di berbagai tempat, di berbagai daerah, provinsi, bahkan di beberapa pulau yang ada di negeri kita tercinta ini. Sehingga Wahdah Islamiyah yang awalnya berupa yayasan Wahdah Islamiyah atau yayasan pesantren Wahdah Islamiyah melihat pohon telah tumbuh rindang walaupun belum terlalu besar. Pohon ini akhirnya menata dirinya untuk bisa berkembang lebih besar, sehingga dari yayasan berubah menjadi ormas pada tahun 2002. Di sanalah titik baru pengembangan Wahdah Islamiyah setelah terdaftar menjadi Ormas Islam Nasional di Kementerian Dalam Negeri, di mana pengembangan ormas menjadi lebih leluasa karena didukung dengan undang-undang dan sambutan masyarakat yang lebih mudah karena mereka lebih percaya. Apalagi di tengah isu-isu saat itu yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tentang organisasi-organisasi tanpa bentuk. Alhamdulillah, para pimpinan Wahdah Islamiyah dapat cepat beradaptasi, menyesuaikan, berimprovisasi dengan keadaan yang ada. Sehingga terbentuklah Ormas Wahdah Islamiyah di tengah-tengah kecaman, di tengah-tengah sinisme orang-orang tertentu yang menganggap membuat organisasi itu tidak sunnah. Tapi Wahdah Islamiyah seperti kata Pak Anies, tidak ingin melihat ke belakang, bahkan tidak ingin sibuk ke samping, ingin terus ke depan dengan keyakinan berdasarkan ilmu syar'i yang dipelajari. Maka alhamdulillah, ormas berdiri dan datanglah saatnya Wahdah lebih berkembang pada muktamar pertama Wahdah Islamiyah tahun 2007 yang dibuka oleh Bapak Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu. Titik baru pergerakan dan perkembangan Wahdah Islamiyah. Dan kemudian muktamar yang kedua pada tahun 2011. Dan di sana ada tekad yang lebih kuat bahwa dakwah ini harus benar-benar dilakukan secara terorganisir, rapi, dan bisa memberikan ketentraman pada masyarakat. Karena itu, institusinya harus segera diwujudkan di berbagai daerah di mana dai-dai kita sudah sampai atau seharusnya dai kita sudah sampai di sana. Dimulailah gerakan yang disebut dengan Tebar Dai Nusantara yang pertama dengan sasaran seluruh kabupaten di Sulawesi. Harus sudah berdiri cabang Wahdah Islamiyah yang kemudian menjadi Dewan Pimpinan Daerah atau DPD. Dan alhamdulillah kita sangat bersyukur bahwa di tahun itu sesuai target kita bertakbir di akhir Desember tahun 2013 ya 2012 ya dengan berdirinya seluruh DPD di seluruh kabupaten di Sulawesi, termasuk kabupaten-kabupaten yang minoritas muslim di Sulawesi Utara. Kafilah Wahdah Islamiyah terus bergerak untuk memberikan yang terbaik bagi umat dan bangsa ini. Maka selain dengan dakwah dan tarbiyah, dakwah dan pendidikan, juga terus mengembangkan upaya sosialnya. Alhamdulillah, mulai dari berbagai bencana, berbagai korban bencana di Sulawesi, kemudian di luar Sulawesi,
lembaga sosial Wahda Islamiyah memberikan sumbangsih yang berarti, termasuk di Aceh dengan tsunami tahun 2005 ya. Wahda Islamiyah bersama-sama berbagai komponen bangsa hadir di sana, bukan sekejap, tidak kurang 6 bulan terus berada di sana. Selain terus memberi bantuan, juga mengembangkan dakwah yang alhamdulillah dengan yang berujung atau dengan yang menghasilkan DPD Wahda Islamiyah Banda Aceh. Alhamdulillah, perkembangan ini terus membuat para anggota Wahda Islamiyah sangat yakin untuk lebih bisa berkembang. Maka dicanangkan lagi TDN yang kedua tahun 2014 untuk seluruh provinsi di Indonesia harus berdiri DPW Wahda Islamiyah, yang tentunya di provinsi yang belum ada sama sekali cabang atau DPD Wahda harus didirikan minimal 3 DPD. Sekali lagi, para anak muda, para rijal, orang-orang yang penuh semangat, laki maupun perempuan, bergerak dari awal tahun hingga akhir tahun. Dan di akhir tahun itu kita kembali bertakbir bahwa Wahda Islamiyah telah sampai ke seluruh Nusantara yang ditandai dengan berdirinya 34 DPW, termasuk provinsi yang baru saja dimekarkan ya, seperti Babel dan Kaltara. Alhamdulillah, ini kesyukuran pada Allah SWT, dan kafilah terus bergerak untuk mengembangkan sayapnya, untuk meraih tempat yang lebih jauh, memberikan manfaat bagi umat dan bangsa. Maka datanglah Muktamar Wahda Islamiyah yang ketiga. Di tengah-tengah kembalinya isu SARA, kembalinya isu-isu terorisme, radikalisme di masyarakat kita yang sebetulnya telah hilang di ujung Orde Baru. Sebetulnya di Orde Reformasi ini keterbukaan, kebebasan menyampaikan pendapat, ya, selama tidak melakukan kekerasan, tidak memaksakan kehendak adalah sesuatu yang dijamin. Namun tentu saja ada saja pihak yang memanfaatkan keadaan, apalagi ketika mereka bisa dekat kepada penguasa yang membuat isu-isu tentang gerakan radikalisme dan gerakan terorisme. Tentu kita tidak menutup mata bahwa ada segelintir manusia Indonesia dan mereka segelintir kaum muslimin yang terpengaruh dan ikut serta dalam gerakan radikalisme ataupun gerakan terorisme. Kita melihat bahwa memang ada nyata di lapangan, tapi itu sangat sedikit dan tidak patut untuk mengeneralisir kepada banyak pihak dari umat ini ya, yang terkenal dengan toleransi dan semangat untuk memberikan rahmat bagi alam semesta, bagi umat manusia pada umumnya. Karena itulah menjelang Muktamar ketiga 2016, Wahda Islamiyah meluncurkan tagline "Sejuta Cinta untuk Indonesia", yang dimaksudkan selain menjawab tantangan yang ada di masa itu, di waktu itu, juga untuk memberi pemahaman yang lebih dalam, lebih baik kepada umat, khususnya keluarga besar Wahda Islamiyah, tentang makna cinta tanah air, tentang makna bagaimana kita mencintai negeri ini, sebagaimana kita mencintai harta benda kita, mencintai keluarga kita, dan orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Kita jelaskan, dan ini alhamdulillah memberi manfaat pada umat. Sejak menjelang Muktamar ke 2016, Muktamar ketiga tahun 2016 ya, sampai 5 tahun itu terus kita gaungkan, di mana kita bangun semangat itu
bahwa cinta tanah air adalah sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang baik, selama dia tidak melebihi cinta pada Allah, pada Rasulnya dan syariatnya, dan selama tidak dijadikan sebagai sebab untuk membenci orang-orang yang tidak berada di dalam lingkungan, dalam lingkaran negeri kita tercinta ini. Alhamdulillah, dari muktamar ketiga Wahdah Islamiyah terus berkembang, dan yang patut dicatat adalah di tingkat nasional Wahdah Islamiyah telah dikenal sebagai salah satu daripada ormas Islam papan tengah. Itulah kondisi kekinian Wahdah Islamiyah menjelang muktamar keempat ya, tahun 2021 ini. Baik di Majelis Ulama Indonesia, di Majelis Ormas Islam, ataupun di beberapa pihak yang mengenal Wahdah Islamiyah secara nasional, telah memasukkan Wahdah Islamiyah sebagai ormas papan tengah, ya, di bawah Muhammadiyah dan NU, di mana ormas papan tengah ini ada kurang lebih 10 ya ormas Islam. Ini tentu suatu kesyukuran yang benar-benar ya kita rasakan. Bahkan ketika melihat perjalanan kita melihat begitu banyak karunia dari Allah, berkah dari Allah SWT. Padahal kita yakin begitu banyak kelalaian kita, begitu banyak kekurangan-kekurangan kita. Dan tibalah saatnya untuk kita menatap, melihat masa depan Wahdah Islamiyah. Apa yang kita harapkan pada hari esok Wahdah Islamiyah. Dan inilah yang menjadi pembicaraan kita yang paling penting. Inilah yang harus menjadi pikiran kita. Inilah yang harus menjadi diskusi-diskusi kita. Menjadi musyawarah di antara kita. Yang kemudian melahirkan tekad yang lebih kuat lagi. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu didahului dengan wasyawirhum fil amri. Dan kita menemukan momentum Muktamar 4 Wahdah Islamiyah adalah tempat yang paling tepat untuk merumuskan bagaimana Wahdah Islamiyah esok. Setelah melewati perjalanan yang telah kami sebutkan tadi secara singkat. Wahdah Islamiyah ke depan tentu saja berharap tetap dalam khitah yang telah digariskan sejak awal mendirikan lembaga ini. Untuk membangun pribadi-pribadi Muslim, pribadi-pribadi dari umat kita yang mayoritas di negeri ini. Artinya pribadi-pribadi Indonesia yang berkualitas. Mereka Muslim-Muslim yang menjadi istimewa. Kenapa istimewa? Karena iman yang kuat. Karena mereka punya semangat untuk berbagi dan peduli pada orang lain. Mau memperbaiki selain dirinya orang lain. Maka mereka adalah muslih. Dan mereka terus berjuang, bersungguh-sungguh dan berkorban di jalan Allah SWT. Mereka adalah mujahid. Yang tidak segan-segan untuk memberikan yang berharga demi kemaslahatan umat, bangsa, dan negara. Mereka yang menjunjung tinggi persatuan dan sangat menjaga ukhuwah, sebab ini adalah modal yang paling penting dalam mewujudkan cita-cita besar untuk tegaknya dinullah seperti yang saya singgung dari awal tadi, dan agar tercipta ketentraman di dalam masyarakat kita. Dan muslim-muslim serta manusia-manusia Indonesia yang memiliki kemampuan, memiliki kemahiran dalam bidang apapun yang bermanfaat bagi umat manusia. Mereka menjadi orang-orang yang mutin, memilih di antara jalan
aktivitas, memilih di antara jalan, di antara profesi, memilih di antara keahlian, dan mereka berusaha untuk expert, untuk ahli di dalamnya. Orang-orang yang muttaqin. Ini ingin terus kita perkuat. Kita tidak akan terpengaruh dengan jumlah DPW, DPD, dengan jumlah anggota, dengan sambutan masyarakat, sehingga melupakan kualitas ini. Kualitas dalam pribadi yang harus terus kita jaga. Yang pada kesempatan muktamar ini tidak saja dengan makna seperti yang kita pahami selama ini, yang masih memiliki keterbatasan-keterbatasan, terutama dalam aspek ketahanan keluarga. Maka dari itu, perspektif kita tambah, kita perkuat dalam mewujudkan umat dan manusia Indonesia yang berkualitas. Kita masukkan di dalam muktamar ini pembahasan khusus tentang ketahanan keluarga. Sehingga nanti ada pribadi-pribadi yang begitu semangat berjuang, begitu banyak melakukan aktivitas dakwah dan lain-lainnya. Tapi mereka menunjukkan akhlak yang mulia, rasa peduli, empati, kasih sayang yang mereka tunjukkan baik di dalam keluarga maupun kepada sesama. Ini kualitas yang ini kita wujudkan pula dengan kualitas 5M tadi. Dan kalau itu untuk tataran pribadi, maka ke depan Wahdah Islamiyah memandang untuk mewujudkan keluarga-keluarga. Dan kalau ada yang bertanya, kira-kira berapa Ustaz? Saya katakan, esok Wahdah Islamiyah insya Allah akan memiliki paling tidak 1 juta da'i dan da'iyah. 1 juta da'i-da'iyah atau murabbi-murabbiyah. Dengan 1 juta keluarga muslimah. Atau keluarga muslim. Nah ya, ini karena usrah muslimah. 1 juta. Kita ingin mewujudkan. Dan itu bagi manusia mungkin kelihatannya berat. Tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling diperlukan adalah ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin wujudkan keluarga-keluarga muslim, keluarga-keluarga Indonesia yang memiliki 3 fungsi utama. Keluarga yang berfungsi sebagai ma'wa, sebagai tempat berteduh, tempat ketentraman, tempat kebahagiaan, tempat untuk berbagi suka dan duka, sehingga melahirkan atau memperkuat pribadi-pribadi tadi, pribadi yang mantap, yang tenang, pribadi-pribadi yang tidak mudah terombang-ambing, dan pribadi-pribadi penyayang karena mendapatkan kasih sayang yang cukup di dalam keluarga. Dan kita ingin agar keluarga-keluarga ini menjadi madrasah, tempat untuk pengasuhan, pengajaran, dan juga penggemblengan atau pembinaan. Itulah keluarga yang kita cita-citakan. Ingin mengikuti keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan as-salafus saleh. Begitu pula dengan keluarga-keluarga para anbiya dan para rasul yang diceritakan dalam Al-Quran. Di antaranya keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini adalah keluarga yang kita idamkan. Jadi ma'wa dan madrasah. Dan bila itu benar-benar dilakukan, akan memudahkan dan akan menyiapkan keluarga itu melaksanakan fungsi yang ketiga sebagai markas perjuangan. Markas terkecil perjuangan.
untuk membentengi, untuk menyebarkan kebaikan, untuk berbagi kemaslahatan dan membentengi keluarga dan masyarakat dari berbagai penyakit dan berbagai konspirasi orang-orang yang sakit jiwanya, yang dikuasai oleh nafsunya. Mereka ingin menghancurkan institusi keluarga karena itu jalan yang paling gampang menghancurkan masyarakat dan kemudian menguasai mereka. Maka keluarga-keluarga kita harus menjadi keluarga yang melaksanakan fungsi sebagai markas-markas terkecil dari perjuangan besar ini. Dan bila ini dapat kita lakukan, maka insya Allah esok kita inginkan Wahda Islamiyah menjadi lebih besar lagi, menjadi lebih besar dengan kualitas yang tadi, kemudian dengan jumlah yang mencukupi, yang akan menjadi jalan emas mewujudkan cita-cita menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala serta terwujudnya kemaslahatan bagi umat, bangsa dan negara. Kita ingin lahir atau kita ingin mewujudkan Wahda Islamiyah esok sebagai ormas yang besar dengan manhaj yang tetap berpedoman pada Quran dan Sunnah, mengikuti para ulama dari as-salaful ummah, dari as-salafus soleh, salaful ummah, dan orang ulama-ulama yang konsisten mengikuti mereka. Dan kemudian dengan pribadi-pribadi yang kuat tadi serta keluarga-keluarga yang kuat menjadi unsur kedua yang sangat penting bagi lembaga Wahda Islamiyah esok. Yang ketiga, dengan pengorganisasian yang baik. Pengorganisasian yang baik akan membawa Wahda Islamiyah lebih besar lagi. Maka ini menjadi tantangan bagi seluruh pengurus Wahda Islamiyah untuk belajar, berlatih, berbenah bagaimana pengorganisasian yang lebih baik lagi. Baik itu dalam anggaran dasar kita, anggaran rumah tangga atau pedoman berorganisasi kita, dalam pembagian tugas dan berbagai inovasi yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh tertinggal di dalam pengorganisasian ini. Karena itu ada kewajiban yang kita sudah mulai dari periode lalu bagi calon-calon pengurus Wahda Islamiyah mengikuti daurah manajemen sampai pada daurah qiyadah. Jadi sebagai manajer dan sebagai pemimpin dan berbagai maharat yang lain. Tentu maharat-maharat dasar ya sangat diperlukan, termasuk membaca Al-Quran dengan lancar dan baik. Masuk dalam bagian-bagian yang harus diselesaikan pada persoalan pribadi dan keluarga tadi. Kemudian yang keempat, jumlah yang memadai. Jumlah yang memadai. Untuk Indonesia, kita paling tidak harus memiliki 1 juta dai. Yang dari 1 juta dai artinya kita memiliki minimal 7 juta atau 8 juta kader. Kalau dirata-ratakan, setiap dai, setiap murabbi itu membina 7-8 orang. Ini rata-rata. Sebab mungkin ada yang 5, ada yang 10. Tapi kita rata-ratakan, maka hari esok kita prioritaskan bagaimana melahirkan dai dan murabbi. Da'iyah dan murabbiyah. 1 juta orang. Ditambah 1 juta keluarga. Dan ini harus diperkuat dengan hal-hal yang mendukung. Misalnya kita punya 10.000 konselor. Ya. Baik itu untuk keluarga maupun untuk remaja sebagai mentor-mentor. Artinya kalau kita punya 10.000, 1 orang dapat menangani 100. Mungkin masih sedikit jumlah konselor, tapi paling tidak ini target kita. Mungkin ada yang bertanya, kapan Ustadz? Sebentar akan saya sampaikan. Ya,
kira-kira kita inginkan itu kapan? Itu yang keempat, ya, jumlah. Dan yang kelima adalah bagaimana didukung dengan wasail yang sesuai, wasail yang mumpuni, wasail modern, sesuai dengan zaman kita dan tempat kita. Karena itu, di zaman ini masalah IT sangat penting. Dan di muktamar ini, kita juga memberi perhatian khusus tentang IT. Ada pokja khusus IT. Dan ada amanah wasiat-wasiat kepada semua yang mempunyai kemampuan dan bakat di bidang IT untuk bermujahadah lebih kuat. Sebab kata para ulama, jihad hari ini adalah dakwah. Dan jihad dakwah kita adalah jihad melalui wasail i'lam. Dan itu artinya kita memerlukan mujahid-mujahid IT yang lebih banyak. Saya yakin tidak sedikit di ikhwah dan akhwat yang punya kemampuan itu. Tapi barangkali sampai hari ini kita belum mampu untuk memberdayakan mereka. Kita belum menciptakan saluran-saluran bagi mereka. Maka muktamar keempat, demi masa depan yang lebih cerah, mari bekerja keras. Sejak muktamar, kita siapkan konsep dan program untuk memaksimalkan pemberdayaan mereka dan melahirkan talenta-talenta baru untuk IT ini. Tentu tanpa melupakan dan tidak apalagi mengecilkan wasail-wasail yang lain. Gedung-gedung sekolah, alat transportasi dan lain sebagainya, itu juga sangat penting, ya. Namun di zaman kita ini jelas yang sangat prioritas adalah IT. Seperti yang kita alami hari ini. Ini karunia Allah SWT. Kemudian perkembangan IT. Tidak dibayangkan dahulu kita bisa silaturahim secara nasional dengan angka kurang lebih 50.000 orang. Tapi alhamdulillah dengan wasilah IT ini. Itu yang kelima. Yang keenam adalah dukungan dana. Sebab sangat sulit tanpa dana. Dan ini sudah diisyaratkan, bahkan dipertegas, ya, oleh Al-Quran tentang dana ini. Hampir semua ayat-ayat tentang perjuangan dalam Quran ada menyebutkan tentang dana. Bi amwalikum wa anfusikum. Bahkan kebanyakannya mendahulukan penyebutan bi amwalikum. Ini juga harus menjadi perhatian kita. Selain semangat berinfak yang harus terus kita gaurakan pada diri kader Wahda Islamiyah dan keluarganya serta masyarakat, kita juga ingin menggali potensi-potensi dana lainnya. Sebelum saya ke potensi dana lainnya tentang infak, barangkali ada di antara kader yang mengeluh beberapa kali ada permintaan atau arahan dalam pengumpulan dana. Apakah itu muktamar atau pengiriman dai dan sebagainya. Kami ingin ulangi dan tegaskan lagi bahwa sebetulnya itu adalah untuk kebaikan antum. Untuk kebaikan antum. Kalau antum punya dana, maka kita menunjukkan saluran yang terbaik, ya. Saluran yang aman, saluran yang lebih terjamin untuk penggunaan dana infak, sedekah dan lain-lain dari antum. Kalau antum tidak punya dana, antum diberikan jalan untuk meraih pahala, mengajak orang untuk berinfak. Apakah keluarga, teman, handai tolan, dan lain sebagainya. Dan seperti kata Profesor Dr. Abdul Hamid, Ketua Dewan Pengawas Keuangan kita tidak akan bisa terus mengandalkan infak. Betul. Walaupun ini tidak bisa kita tinggalkan. Wahda Islamiyah yang dulu Lazis, kemudian sekarang menjadi Laznas, ya, Lembaga Amil Zakat Nasional Wahda Islamiyah. Walaupun nama yang paten itu Laz Wahda dan sekarang dirubah menjadi Wiz, ya, kita harapkan dapat terus berkembang, dapat terus mengelola dan dipercaya oleh umat untuk dana-dana infak, sedekah, zakat dan lain-lainnya.
Namun kita ingin pula bagaimana dana-dana dari usaha, baik yang sifatnya pribadi maupun lembaga, ada tekad dalam muktamar ini untuk melahirkan konsep dan program, melahirkan satu pengusaha untuk setiap rumah, atau satu usaha setiap rumah, di samping program satu rumah, satu hafiz. Alhamdulillah, sejak muktamar lalu, kita gelorakan satu rumah, satu hafiz. Dan sedikit banyaknya telah membuahkan hasil. Banyak keluarga ikhwan dan akhwat sekarang yang di dalamnya ada hafiz atau hafizah. Ke depan, di samping program itu harus terus berjalan. Yang kita perkuat dengan Pokja Al-Quran sekarang ini. Kita juga ingin setiap rumah ada pengusaha. Karena usaha ini atau tijarah adalah salah satu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan tentang hal tersebut, ya. Di samping Al-Quran telah menyatakan, coba lihat dalam ibadah yang sangat penting, haji dan sholat Jumat, tijarah disebutkan di situ. Untuk haji, ya, la junaha alaikum an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin ila akhir ayat. Kemudian dalam kaitan dengan salat Jumat, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Para ulama menjelaskan ini adalah tijarah, adalah usaha. Walaupun tentu selain tijarah juga bisa masuk. Namun itu sangat menonjol. Apalagi ketika di ayat berikutnya disebutkan wa idza ra'au tijaratan aw lahwa min faddu ilaika ilaiha wa tarakuka qa'ima. Maka mari semangat ini kita kuatkan. Inilah salah satu daripada gambaran wahda esok hari. Wahda yang kuat secara ekonomi insya Allah, ya. Wahda yang banyak dari kader, pengurus dan anggotanya punya usaha, bahkan pengusaha-pengusaha. Kita ingin dorong, dan karenanya sejak awal kita izinkan ada IPWI, Ikatan Pengusaha Wahda Islamiyah, dan di akhwat ada KPM, Komunitas Pengusaha Muslimah. Ini semua cikal bakal yang insya Allah memperkuat gerakan tersebut. Di mana di muktamar keempat ini, Wahda Islamiyah bertekad selain 3 core bisnis, umumnya ormas Islam, dakwah, pendidikan sosial, Wahda ingin lebih maju lagi dengan ekonomi. Kita alhamdulillah sudah merintis Winiaga yang walaupun perjalanannya tidak mulus, bahkan barangkali seperti terseok-seok, tapi kita yakin ada saatnya Winiaga akan muncul dan fajarnya akan menerangi keluarga Wahda Islamiyah. Winiaga mudah-mudahan sebelum muktamar benar-benar sudah hadir untuk memperkuat gerakan ekonomi kita. Dan satu lagi tentang koperasi. Koperasi insya Allah sementara dipersiapkan konsep dan programnya. Dan mudah-mudahan setelah muktamar benar-benar dapat kita luncurkan dan kita dapat melihat suatu gerakan nyata, konkret, bagaimana semangat kita untuk membangun ekonomi ini. Misalnya dengan kita melakukan pembiayaan pada proyek-proyek yang sangat penting dan menguntungkan, seperti percetakan Quran, yang juga menjadi salah satu usaha yang alhamdulillah kita telah rintis dalam periode ini. Ada WePrinting yang fokus yang lebih mengutamakan, ya, atau lebih banyak kepada percetakan Quran, dan akan menjadi satu-satunya saat ini percetakan Al-Quran di Indonesia Timur. Ini tentu memerlukan kebersamaan, dan bila koperasi ini benar-benar dapat kita wujudkan dan kita jalankan, dan ada kesadaran dari kader, kalau 50.000 orang kader dengan masing-masing memberikan simpanan Rp100.000 saja, maka modal untuk WePrinting terlewati, ya, sehingga kita bisa untuk lihat pada usaha-usaha lain yang sangat menguntungkan insya Allah dan juga relatif aman untuk kebaikan lembaga dan juga pribadi-pribadi anggota atau kader Wahda Islamiyah
yang menjadi pemegang saham pada usaha-usaha tersebut. Inilah gambaran tentang Wahda Islamiyah esok yang kita inginkan. Kapan itu? Tentu tidak ada yang tahu, ya. Tapi kita yakin bahwa itu bisa terwujud dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seperti dalam Al-Quran, asa ayyakuna qariba. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat. Secara manusiawi kita merencanakan itu terwujud di tahun 2030 insya Allah. Ya. Dengan izin Allah, kemudian dengan kerja keras kita, itu bisa kita wujudkan. Sekali lagi, insya Allah bisa kita wujudkan. Tinggal pasang tekad. Pasang niat yang baik dan mari bekerja dengan sungguh-sungguh. Setelah adanya ide, adanya tekad, mari kita mulai. Maka dari itu, Muktamar Wahda Islamiyah pun bukan sekedar menyusun konsep, tapi dia adalah tempat memulai daripada perjuangan-perjuangan kita. Seperti misalnya dalam penyempurnaan tarbiyah jasadiah kita. Mulai periode depan akan diwajibkan tarbiyah jasadiah pada seluruh kader. Dengan jelas, nyata untuk menjaga kesehatan mereka, kebugaran, kekuatan dan kemudian mudah-mudahan ketangkasan mereka. Tapi program itu telah kita mulai dari sekarang. Insya Allah ini dapat kita sempurnakan sebagaimana disiapkan oleh Pokja Kesehatan. Tentu saya tidak bisa menyebutkan seluruh apa yang kita lagi persiapkan untuk Muktamar 4 ya, Wahda Islamiyah sebagai titik tolak, sebagai muntolak untuk mewujudkan hari esok yang kita damba-dambakan melalui lembaga Wahda Islamiyah yang sama-sama kita cintai ini. Inilah gambarannya. Dan mudah-mudahan ini dapat terwujud. Karena itu, para seluruh kader Wahda Islamiyah, para seluruh mujahid dan mujahidah dakwah yang mengikuti Silatnas ini, atau yang nanti, yang mungkin berhalangan dan nanti mendengarkan dari para peserta yang ada di sini. Pasang niat dari sekarang, pasang tekad untuk sama-sama hadir di muktamar, di pembukaan Muktamar Wahda Islamiyah. Kalau hari ini kita telah mewujudkan kurang lebih 50.000 orang, bahkan dalam pendaftaran kurang lebih 60.000 orang, maka insya Allah di muktamar kita memasang tekad tidak kurang dari 100.000 orang terdaftar dan mengikuti pembukaan Muktamar Wahda Islamiyah keempat untuk menyongsong hari esok yang kita damba-dambakan, mewujudkan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah yang ingin saya sampaikan sebagai sebuah refleksi tentang Wahda Islamiyah dulu, kini, dan yang akan datang. Mudah-mudahan kita terus dengan semangat lain kita bakti setia untuk Indonesia tercinta. Barakallahu fikum. Sekali lagi jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.